Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. At-tahdhiru min mu'adatil ulama. At-tahdhir hadaini adalah peringatan min mu'adatil ulama, daripada memusuhi ulama. At-tahdhir peringatan min mu'adatil ulama, daripada memusuhi ulama. Wa innal ilma, dan sesungguhnya ilmu, lil ulama'i, bagi para ulama, itu mirasul anbiya, itu adalah warisnya para nabi-nabi, pewarisnya para nabi-nabi. Kama sebagaimana hadis, qala bersabda siapa nabi-nabi alaihi, semoga tetap atas nabi, as-salatu, semoga rahmat, ta'zim, wassalamu, dan keselamatan. Al-ulama'u utawi ulama, al-ulama'u utawi ulama, itu warasatul anbiya, itu warisnya para nabi-nabi. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi kalau kita ingin tahu, kalau ada seseorang meninggal dunia, paham ya? Kalau ada orang meninggal, kira-kira yang paling terdekat dengan orang yang meninggal dunia itu orang yang mendapat waris atau yang tidak mendapat waris? Orang yang mendapat waris atau tetangga-tetangganya yang tidak mendapat warisan? Yang dapat. Siapakah yang paling dekat dengan Nabi? Ulama. Sebab pewarisnya Nabi adalah ulama. Fal akil, maka utai orang yang akal. Man, barang siapa yang gutanim, barang siapa mendapatkan apa itu bagian, ya, bagian keberuntungan, siapa man, begona imil ilmi, dengan ghanimah atau harta ilmu, dengan harta benda ilmu. Wa'azzama, dan ghanimah itu awal kata kan rampasan perang, jadi dia dapat keberuntungan dari rampasan perang itu. Wa'azzama, dan mengagungkan siapa manhu kepada ilmu. Wa'azzama, dan mengagungkan siapa orang ahlahu pada ahlinya ilmu. Jadi mengagungkan ilmu dan ahlinya ilmu. Wah, saya memuliakan ilmu, tapi kamu tidak memuliakan orang-orang yang memegang ilmu, itu namanya juga bohong. Jadi yang dinamakan, kalau kamu ingin memuliakan ilmu, ya harus mengagungkan orang-orang yang ahli ilmu. Walayan duru, dan tidak memandang siapa orang. Walayan duru, dan tidak memandang siapa orang, lahum pada ahlul ilmi, lahum pada ahlul ilmi, binazril ihanah, dengan pandangan meremehkan. Jangan sampai kita memandang pada orang ahlul ilmu dengan pandangan meremehkan. Fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu, azizun, itu mulia. La yakumu, tidak berdiri siapa orang, la yakumu, tidak berdiri apa ilmu, illa bisyakhsin azizin, kecuali dengan pribadi atau seseorang azizin, yang mulia. Jadi ilmu itu pasti akan diberikan kepada orang-orang yang mulia. Ilmu itu akan diberikan kepada orang, ilmu itu mulia, dan akan diberikan, akan bisa akan masuk, akan bisa diterima oleh orang-orang yang mulia. Jadi yang akan bisa menerima ilmu yang mulia adalah orang yang mulia. Kalau tidak mulia, tidak akan bisa menghargai ilmu. Kalau orang yang mulia pasti akan menghargai mulianya ilmu. Coba sekarang, kambing
Kambing itu mulia apa tidak? Dari manusia mulia mana? Oleh manusia. Kambing, katakanlah ini perkara mulia. Kambing itu kalau disuruh milih, Beng kambing sini, ini ada emas 1 kuintal, emas 1 kuintal, terus sama rumput 1 keranjang, 1 keran. Kira-kira kambing itu milih mana? Rumput ya, karena tidak tahu kemuliaannya ilmu. Jadi orang yang mau belajar ilmu, mau nyantri, mau ngaji, menyempatkan waktu untuk ngaji adalah orang-orang yang tahu kemuliaan ilmu. Yang tidak tahu kemuliaan ilmu ya pasti tidak akan Di pondok juga begitu. Di pondok kamu kalau tahu kemuliaan ilmu pasti kamu akan menghargai ilmu. Kenapa kamu tidak mau belajar sungguh-sungguh dengan ilmu? Karena kamu masih ragu terhadap kemuliaan ilmu, kemuliaan orang-orang ahli ilmu. Itu masalahnya, ya. Masalahnya. Paham apa paham? Santri, ini contoh ini santri. Kalau tadi kambing. Santri Nurul Anwar. Santri sini. Namanya, kamu mau belajar di pondok ini, menyelesaikan ngaji kamu, katakanlah Ihya Hatam, Fathul Mu'in Hatam. Kamu di pondok ini sederhana. Dengan tiba-tiba kamu ditawari jadi penyanyi yang harus meninggalkan ilmu, yang gajinya per bulan 10 juta. Kira-kira santri Nurul Anwar pilih ngaji atau pilih jadi artis? Bener. Karena nggak ada yang nawari masalahnya, ya. Karena tidak ada yang nawari. Paham apa paham? Ini yang cewek, cowok itu semangat, yang cewek kayaknya ragu-ragu itu. Paham apa paham? Masya Allah. Ini kemuliaan ilmu. Qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ahana meremehkan siapa man aliman pada orang alim, man marah barang siapa ahana meremehkan siapa man aliman pada orang alim, ahana meremehkan siapa Allah Ta'ala mahlul Allah yaumal qiyamati di dalam hari kiamat. Kalau kamu di dunia meremehkan orang-orang ahli ilmu, meremehkan kiai, meremehkan ulama, menganggap remeh temeh, tidak ada artinya, tidak dimuliakan, maka kamu akan dihinakan oleh Allah di hari kiamat nanti. Naudzubillah summa naudzubillah. Qala bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa azal itu sama ahana itu meremehkan, azal itu menghinakan. Man barang siapa azalla menghinakan siapa man aliman pada orang alim, azalla maka menghinakan kepada man siapa Allah yaumal qiyamati di dalam hari kiamat, bainal khalaiki di antara makhluk-makhluknya Allah. Kalau kamu disebut kiai apa itu? Orang alim umpamanya ya. Orang-orang alim kamu meremehkan. Santri itu apa? Santri itu apa itu? Gudikan umpamanya. Santri pokoknya meremehkan. Meremehkan orang-orang yang ahlal ilmu, maka orang itu nanti di hari kiamat akan dihinakan oleh Allah di hadapan para makhluk-makhluknya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa qala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ihtaqara, sama sih meremehkan juga, ihtaqara menghinakan siapa man sahibal ilmi pada yang pemilik ilmu, faqad ihtaqarani maka sungguh telah meremehkan siapa orang ini kepada saya, kata Rasulullah ini. Wa man ihtaqara barang siapa meremehkan siapa orang ini kepada saya, faqad ihtaqara maka sungguh meremehkan siapa man
Allah kepada Allah Ta'ala malur Allah. Waman dan barang siapa ihtaqara yang meremehkan siapa man, menghinakan siapa man, Allah kepada Allah Ta'ala malur Allah, falahu maka itu tetap bagi man, falahu maka itu tetap bagi man annaru utawi masuk neraka. Naudzubillah summa naudzu. Wa qala dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa adza menyakiti siapa man wa aliman pada orang alim, faqad adzani maka sungguh-sungguh menyakiti siapa man ni kepada saya, kata Rasulullah. Wa man dan barang siapa adza menyakiti siapa man ni kepada saya, wa man dan barang siapa adza menyakiti siapa man ni kepada saya, faqad adza maka sungguh menyakiti siapa man Allah kepada Allah Ta'ala mahalur Allah. Wa man dan barang siapa adza menyakiti siapa man Allah kepada Allah Ta'ala mahalur Allah, falahu maka itu tetap bagi man, falahu maka itu tetap bagi man annaru utawi neraka. Wa fil khabar dalam hadis qala berfirman siapa Allah Ta'ala Allah, la tuhaqqiru abdan li ataituhu ilman fa inni lam uhaqqirhu hina 'allamtuhu. La tuhaqqiru jangan menghinakan kamu semuanya, la tuhaqqiru jangan menghinakan kamu semuanya, abdan pada seorang hamba, li itu bagi saya, ataitu memberikan siapa saya hu kepada abad, ilman pada ilmu. Jangan kamu meremehkan seorang hamba yang hamba itu aku kasihkan, titipkan pada dirinya ilmu. Fa inni maka sesungguhnya saya ini Allah. Maksudnya di sini adalah firman Allah. Lam uhaqqir tidak meremehkan, menghinakan siapa saya hu kepada abad, hina alamtu ketika mengajari, hina alamtu ketika mengajari ilmu siapa saya hu kepada abad. Wa innal malaikah dan sesungguhnya para malaikat, latadau tentu menaruh siapa para malaikat, ajnihataha pada sayap-sayapnya malaikat. Malaikat-malaikat itu menghormati orang ahlul ilmi itu luar biasa. Santri-santri dimuliakan oleh para malaikat. Hatta tamurro sehingga lewat siapa? Hatta tamurro sehingga lewat alaiha atas para malaikat apa itu? Apa hamalatul ilmi, para pemegang, para pembawa ilmu. Jadi orang-orang yang alim, orang yang membawa ilmu, watullabuha dan para pelajar-pelajarnya ilmu. Tawadu'an karena tawadu', wa ikraman dan memuliakan lahum pada hamalatul ilm wa tullabuha. Jadi malaikat-malaikat itu yang sangat banyak itu menaruh sayapnya ditaruh. Biasanya terbang begini, maunya terbang dibentangkan, ada orang alim, ada santri-santri ditaruh sayapnya ditaruh dulu karena untuk supaya lewat para kiai, para santri yang sedang belajar ilmu. Masya Allah, andaikan tahu ya, manusia itu andaikan tahu semuanya pasti mau belajar ilmu agama, mau semuanya, hatta sampai tua-tua, sampai sampai walaupun sakit-sakit tetap bagaimana dia mau belajar ilmu agama. Ya Allah ya, saking mulianya ilmu itu, saking mulianya ilmu, sehingga dan berkahnya orang yang mau belajar ilmu agama. Ya Allah, andaikan tahu. Masalahnya itu tidak tahu apa ya. Masalahnya tidak tahu dan meremehkan apalagi. Qabdul ilmi biqabdil ulama. Menarik ilmu biqabdil ulama.
Qabdun itu artinya digenggam ilmu, artinya dicabut ilmu, biqabdil ulama, dengan dicabutnya para ulama. Waqala bersabda siapa Nabi alaihi itu tetap atas Nabi salatu utawi rahmat takdim wassalam dan semoga keselamatan. Man barang siapa lam yahzan yang tidak susah siapa man barang siapa lam yahzan yang tidak susah siapa man limautil alimi karena matinya seorang alim fahuwa maka uteman munafikun itu orang munafik. Jadi kalau ada orang mati, ulama, kiai mati kok dia tidak ikut susah, bahkan alhamdulillah mati ulama musuhku. Munafik itu ada santri Nurul Anwar, ada kiai meninggal malah enjoy saja, happy saja, tidak baca Fatihah, tidak baca apa innalillah, tidak ada tarjih, tidak ada. Hati-hati, itu tandanya munafik ente munafik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu maka sesungguhnya mautul alim, matinya orang alim, musibah, itu adalah suatu musibah. A'zama yang lebih besar. Nanti kira urusnya. Min mautil alim daripada min mautil alam daripada matinya alam semesta. Jadi matinya alim itu lebih besar, musibah lebih besar dari matinya alam semesta. Alam semesta ini kalau dimatikan, padam semuanya, hancur lebur. Itu lebih musibah itu matinya alim itu lebih besar daripada alam semesta ini. Ya Allah, masya Allah. Wa ma min mu'minin dan tidak dari seorang beriman. Wa ma dan tidak min mu'minin dari orang mukmin. Yahzanu yang tidak susah siapa mukmin. Kan wa ma min mu'minin dan tidak ada dari seorang mukmin yahzanu yang susah siapa mukmin. Artinya orang mukmin kok tidak susah limautil alim karena meninggalnya orang alim. Wa ma mu'minin. Wa ma mu'min dan tidak ada dari seorang mukmin yahzanu yang susah siapa mukmin limautil alim karena matinya orang alim. Ya, paham ya? Illa kataba kecuali mencatat siapa Allah Ta'ala malur Allah bagi mukmin sawaba alfi alimin pada pahalanya 1000 orang alim wa alfi syahidin dan 1000 orang mati syahid. Masya Allah, kamu ikut susah ya Allah, gimana ya Allah, susah karena meninggalnya ulama, itu kamu dapat pahala 1000, pahalanya 1000 orang alim, 1000 orang mati syahid. Ya Allah, padahal orang alim janjinya surga, orang satu saja orang mati syahid masuk surga, apalagi 1000. Ya Allah, berarti ini faktornya itu adalah faktor hati kamu itu, manajemen hati kamu itu harus ditata ya, yang benar. Kira-kira yang seperti ini bagaimana kamu menyikapi? Jadi hidup ini adalah bagaimana kita memanage hati kita. Oh, waktunya susah karena ada orang alim, waktunya sedih, waktunya bahagia karena dekat dengan Allah, gitu loh. Jangan sembarang saja. Kamu punya ilmu udah dilakukan. Ini anak putri dengarkan itu. Itu kan saya bongkar itu ya. Pintunya sini nih saya bongkar, sana bongkar. Itu pintunya sini saya bongkar. Jadi nanti pintunya taruh di belakang sana. Karena apa? Anak santri sudah tahu ilmunya, sudah diajari ngaji sulam safina, sulam tafiq, fatul qarib, tazib. Ini kalau perkara najis enggak, sepatu masih taruh dari dalam sana, dari pijakan sana. Nah, kalau pijakan itu kalau sepatunya taruh di situ, orang yang lain masuk ke situ berarti najis di situ. Menginjak ke dalam berarti najis. Saya kasih tahu anak santri satu, satunya lagi ada sepatu lagi di situ. Sama dengan yang di sini, sepatu taruh di atas di sini. Kenapa saya buang? Nah, ada sepatu saya buang ke sana.
Masya Allah, kamu punya ilmu tapi tidak mau mengajarkan. Ini namanya bahlul murakab, ya. Bahlul murakab itu bento yang tumpuk-tumpuk. Tidak tahu itu normal atau enggak itu otaknya. Ya, paham apa Mbak? Kalau ada sepatu ke sini kelempar ke sana itu saya buang itu. Paham? Ya Allah, Masya Allah. Wa ma min mu'minin yahzanul madalan illa kata Allah tahu wa qala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam la mautu qabilatin, tentu matinya satu kabilah, matinya satu kabilah aisar itu lebih ringan min mautil alimi, daripada kematiannya satu orang alim. Kematian satu kabilah itu lebih mudah, lebih ringan di sisi Allah daripada meninggalnya satu orang alim. Kabilah itu kabilah kayak begini, suku. Kabilah itu suku. Suku itu fam siapa? Fam pemanya orang di Indonesia, di Papua ini punya apa ya contohnya? Satu kabilah. Kabilah apa? Kabilah Jawa. Jawa di Papua itu berapa banyak? Matinya seluruh orang Jawa. Seluruh orang Jawa, kematian semuanya itu masih dianggap remeh temeh, masih dianggap ringan dibandingkan matinya satu orang alim. Kalau di sini ada orang Bugis, saat matinya satu kabilah orang Bugis di seluruh Papua itu lebih ringan dibandingkan matinya seorang alim. Suku apalagi Buton, matinya satu suku Buton semuanya di sini itu lebih ringan dibandingkan kematiannya satu orang alim. Artinya apa? Betapa luar biasanya kedudukan orang alim di dalam agama ini, di dalam Islam ini. Karena dia adalah pewarisnya para anbiya, pewarisnya para nabi. Tapi kita ini tidak bisa menghargai itu masalahnya. Kalau ada orang tua tidak bisa menghargai para ulama, susah anak-anaknya untuk jadi ulama. Paham apa paham? Kalau ingin anak-anaknya kamu jadi ulama, maka kita harus bisa menghargai para ulama. Masya Allah. Waqala, dan berkata siapa Umar radhiyallahu anhu. Waqala, dan berkata siapa Umar radhiyallahu, semoga memberikan ridho siapa anhu kepada Umar. La mautu alfi abidin, tentu kematiannya 1000 orang ahli ibadah. Qaimin, yang terus menerus berdiri, terus menerus sholat malam ya, billaili, di waktu malam. Qaimin itu yang berdiri, qiyamul lail itu loh, yang sholat malam, billaili di waktu malam. Shaimin, yang puasa, binahari di waktu siang. Ahwanu, itu lebih ringan. Ahwanu, itu lebih ringan min mauti alimin wahidin, daripada kematiannya satu orang alim, min alimin, dari orang alim, wahidin, yang satu. Ya'lamu, yang mengetahui siapa alim wahid, ma, pada perkara ahalla, menghalalkan, hu, kepada ma, siapa Allahu Allah, mimma, dari perkara harrama, yang mengharamkan siapa Allahu kepada ma. Wa illam yazid, dan walaupun tidak menambahi siapa alim wahid, alal faraid, atas sholat wajibnya ya. Sekalipun ada orang kematiannya 1000 orang ya, itu 1000 orang min mautil, 1000 orang ahli ibadah yang terus menerus sholat malam, yang terus menerus puasa, itu lebih ringan dibandingkan satu kematian orang alim ya, yang dirinya mengetahui yang diharamkan mana, mengerti perkara halal, perkara haram, sehingga walaupun dirinya tidak banyak melakukan sholat malam, walaupun hanya sholat wajib 5 waktu gitu aja, tidak pakai sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat malam, sholat duha, witir, tidak dilakukan, tapi dia ngalim, tapi dia alim wahid. Ini dibandingkan 1000 orang ahli ibadah yang qaimil lail, terus menerus tahajud malam, siangnya puasa terus menerus. Masya Allah,
ini apa ini kedudukannya orang alim, kedudukannya orang alim. Sekarang ini masalahnya kenapa motivasinya nggak mau belajar sungguh-sungguh jadi orang alim, pikirannya fulus, yang merusak menghancurkan semua pikiran para orang-orang thalibul ilmi, para pencari ilmu, bahkan para ustaz-ustaz, karena motivasinya cari fulus, cari uang. Nah, kalau mencari uang motivasinya males belajar, ngajinya males. Karena yang penting itu fulus. Andai kan dia itu mau, kamu jadi ustaz, saya gaji 10 juta per bulan, mungkin semangat daftar jadi ustaz semua ya daftar jadi masya Allah, ini masya Allah semangatnya itu kalau ada fulusnya. Santri gitu ya, kalau lagi diundang tahlil la ilallah ada ingkung di depannya, semangat. Tapi kalau karena tidak ada ingkungnya, naudzubillah summa naudzubillah. Ikhlas apa enggak zikirnya itu? Ikhlas apa enggak? Masya Allah, semoga bermanfaat. Jana ahlan zurriyatana, jadikan kami ahlan zurriyat muslimin Allah min ahlil ilm khairul tajalla min mustaha wa la tusallam wa al-fatihah.